Segala kemuliaan, hormat, pujian kembali kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa Sorgawi, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya. Bapa yang kami muliakan dan agungkan siang dan malam. Dikuduskanlah nama-Mu. Nama-Mu adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Ya Bapa Yahweh Elohim, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Hamasia Putra Tunggal Bapa, dan oleh penyertaan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, kami ada di tempat ini untuk diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami merindukan firman-Mu sebab firman-Mu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Berfirmanlah bagi kami semua. Kuatkan dan teguhkan iman kami Bapa melalui kebenaran firman-Mu. Baik yang ada di ruang ibadah ini maupun jamaat Tuhan di mana saja mereka berada, yang saat ini juga siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Lawatan-Mu terlalu dahsyat untuk menjangkau setiap kekasih-kekasih-Mu di mana saja mereka berada. Saatnya Tuhan kami sambut firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Hamasia. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kembali kita persembahkan kepada Bapa kita di surga. Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan saya dan saudara, karena memang itulah perjanjian Tuhan. Tuhan Yesus Hamasia katakan, lihatlah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Perkataan ini bukanlah perkataan hanya sekedar diungkapkan, diucapkan tanpa dasar apa-apa, tetapi perkataan Tuhan Yesus Hamasia adalah perkataan yang benar, perkataan yang mulia, perkataan yang kekal. Dan apabila Tuhan katakan, lihatlah, alami, sadarlah bahwa Tuhan Yesus menyertai setiap kehidupan saya dan saudara, itu terjadi sekarang sampai selama-lamanya. Kepada siapakah yang disertai oleh Tuhan sampai selama-lamanya? Itulah kepada murid-muridnya. Itulah kepada orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Setiap pribadi yang telah menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan katakan bahwa Dia menyertai kehidupannya kekal untuk selama-lamanya. Termasuk sampai malam hari ini, penyertaan daripada Tuhan tetap terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita ada di dalam penyertaan Tuhan, apakah yang harus saya dan saudara takutkan? Apa yang saya dan saudara khawatirkan? Apa yang saya dan saudara gentarkan? Tidak ada saudara-saudara, karena kehidupan saya dan saudara bersama dengan Sang Juru Selamat. Bersama saja dengan orang kuat di dunia ini, asitoh orang yang bersama dengan pribadi yang kuat secara fisiknya dapat memiliki hati yang tenang, karena dia pikir ada yang membela, ada yang menolong, ada yang bisa membela kehidupannya. Apalagi kehidupan saya dan saudara bersama dengan Sang Juru Selamat. Kita berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Sadarlah kekasih-kekasih Tuhan, apapun yang melanda dunia ini, apapun yang menggoncangkan dunia ini, apapun yang menggentarkan dunia ini, saya dan saudara ada di dalam penyertaan Tuhan. Jangan hilang pengharapan kita kepada Bapa kita di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, tetaplah saya dan saudara kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pada saat ini kekasih-kekasih Tuhan, kembali kehidupan saya dan saudara dilawat oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat,
Firman Tuhan bukan hanya sekedar kita baca. Firman Tuhan bukan hanya sekedar kita dengar. Di dalam Injil Yohanes pertama dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pribadi daripada Bapa itu sendiri. Firman Tuhan adalah pribadi daripada Tuhan Yesus HaMasiah. Jadi pada saat saya dan saudara membaca, merenungkan dan mendengar firman Tuhan, maka saat ini juga saya dan saudara sementara berada di dalam perkataan firman-Nya. Sementara ini juga saya dan saudara berada di dalam wilayah kerajaan surga. Beruntunglah kehidupan saya dan saudara bisa terkumpul dalam persekutuan ibadah. Kekasih-kekasih Tuhan, persekutuan ibadah bukan karena hal rutinisme organisasi gereja nih. Tetapi persekutuan ibadah adalah persekutuan jemaat Tuhan dengan Sang Juru Selamat Tuhan Yesus HaMasiah. Mari kita akan membaca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Dipersilakan jemaat Tuhan berdiri dan kita akan membaca secara bersama-sama ayat firman Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, persekutuan, perkumpulan jemaat Tuhan dalam rangka beribadah kepada Tuhan, itu adalah hal yang menjadi kewajiban dan keharusan. Jadi jemaat Tuhan diwajibkan, diharuskan untuk hidup dalam persekutuan. Bukan persekutuan untuk hal-hal yang biasa-biasa saja, tetapi persekutuan dalam rangka beribadah. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, penekanan yang Tuhan nyatakan melalui pembacaan firman Tuhan saat ini, bahwa gereja Tuhan, orang yang percaya dilarang keras oleh Tuhan untuk meninggalkan, untuk mengabaikan persekutuan anak-anak Tuhan, persekutuan gereja Tuhan dalam rangka saya dan saudara beribadah. Sekali lagi disampaikan bahwa ada peringatan yang keras, ada peringatan daripada Tuhan supaya anak-anak Tuhan jangan sampai meninggalkan. Jangan sampai meninggalkan persekutuan ibadah. Karena itu adalah kehendak daripada Tuhan. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, sejak dunia diciptakan, sejak umat manusia ada di dunia ini, maka Tuhan selalu membuat situasi umat ciptaannya supaya ada dalam persekutuan. Waktu Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, maka Tuhan menyediakan fasilitas bagi kehidupan manusia yang diciptakan oleh Tuhan supaya mereka hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam persekutuan di tengah taman Firdaus yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi apa iblis lakukan? Iblis lakukan supaya menggagalkan apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah rencanakan, maka pada akhirnya Adam dan Hawa harus keluar dari taman Firdaus, harus keluar dari keadaan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Kemudian tidak cukup dengan hal itu.
Setelah Adam dan Hawa sudah hidup di luar Taman Firdaus, sudah hidup di luar persekutuan dengan Tuhan, maka terjadilah peristiwa, yaitu Kain dan Habel. Waktu bawa persembahan kepada Tuhan, maka terjadilah situasi yang mengakibatkan Kain membunuh Habel. Setelah Kain membunuh Habel, maka turunlah penghukuman. Dan di sanalah Kain harus dipisahkan lagi daripada Adam dan Hawa. Nah, dari peristiwa ini, kekasih-kekasih Tuhan, maka terbukti bahwa dunia tetap berusaha supaya anak-anak Tuhan, orang yang percaya, untuk meruntuhkan kekuatannya, maka dia berusaha, dunia berusaha untuk dicerai-beraikan. Jadi keadaan dunia yang dialami oleh Adam, dialami oleh Kain dan Habel, ini membuktikan bahwa dunia, kejahatan, kegelapan, kuasa kegelapan semakin berusaha untuk mencerai-beraikan umat Tuhan. Karena di mana ada persatuan, di mana ada persekutuan, di situ ada kekuatan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita pelajari lagi lebih lanjut setelah tampilnya bangsa Israel, tampilnya keturunan daripada Yakub, keturunan daripada Israel. Maka belum terjadi kekuatan yang lebih besar, iblis kembali bekerja menjadikan anak-anak Yakub berada pada keadaan terpisah lagi. Yusuf dipisahkan dari saudara-saudaranya. Dan akhirnya Yusuf harus terbuang ke tanah Mesir. Persekutuan daripada anak-anak daripada Yakub akhirnya dipisahkan lagi. Satu dibuang ke tanah Mesir. Tetapi rencana Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Di sisi lain, dunia berusaha mencerai-beraikan umat manusia, umat Tuhan secara khusus. Tetapi rencana Tuhan itu pasti akan terlaksana. Rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kita lanjut kekasih-kekasih Tuhan. Setelah Tuhan Yesus HaMasiah datang pada kali yang pertama, ini membuktikan bahwa Yesus HaMasiah memulihkan keadaan. Kemudian kembali Tuhan datang mengumpulkan murid-muridnya. Dikumpulkan lagi dalam persekutuan. 12 murid-murid itu berbicara tentang angka persekutuan. Dikumpulkan. Tetapi 3,5 tahun kemudian, iblis memporak-porandakan persekutuan daripada murid-murid Yesus HaMasiah. Dan sesudah peristiwa penyaliban, maka Yudas gagal dalam pengiringan sebagai murid Yesus HaMasiah. Petrus menyangkal, dan akhirnya ke-12 orang yang dipilih menjadi ring satu daripada Yesus HaMasiah tercerai-berai. Tetapi Yesus HaMasiah sesudah mengalami kebangkitan tetap memberikan penguatan-penguatan. Yesus HaMasiah tidak langsung naik ke surga. Dia masih memberikan lagi penguatan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya bisa dikumpulkan kembali dalam persekutuan. Dan pada saat Yesus HaMasiah naik ke surga, apa pesan Tuhan kepada murid-muridnya? Pesan Tuhan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem, tetaplah kamu ada dalam penantian, tetaplah kamu ada dalam persekutuan.
Dan puji Tuhan, pada saat pencurahan kuasa Roh Kudus, maka tercatat di loteng Yerusalem ada 120 murid-murid terkumpul. Mereka bukan tercerai-berai, ingat kekasih-kekasih Tuhan. Perkumpulan murid-murid menerima pencurahan kuasa Roh Kudus itu ada di satu tempat, ada di satu titik. Sebenarnya kalau kita berpikir tentang kehidupan atau eksistensi dari Tuhan, dia bisa hadir di mana-mana, bisa hadir di sembarang tempat. Lalu bisa saja Tuhan bekerja, bisa saja Petrus di Galilea menerima pencurahan Roh Kudus. Kemudian yang lain ada di Bethlehem menerima pencurahan Roh Kudus. Tetapi ternyata tidaklah demikian. Tuhan kumpulkan di satu titik. Tuhan kumpulkan di satu tempat. Dalam rangka diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi persekutuan daripada murid-murid waktu itu menjadikan pencurahan kuasa Roh Kudus yang dahsyat, yang luar biasa terjadi. Dan akhirnya Petrus yang menyangkal itu berkhotbah, 3.000 orang langsung bertobat. Itu hasil daripada persekutuan. Itu hasil daripada penantian daripada kuasa Roh Kudus. Jadi mereka bersekutu di loteng Yerusalem dan dicurahkanlah kuasa Roh Kudus. Kemudian Petrus tampil untuk menyampaikan berita keselamatan. Jadi persekutuan anak-anak Tuhan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Dan di sanalah terjadi pertumbuhan gereja mula-mula. Dan apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula? Mari kita melihat kembali di dalam Kisah Rasul. Gereja mula-mula menjadi kuat karena mereka tekun dalam persekutuan. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin, kekasih-kekasih Tuhan. Gereja mula-mula kekuatannya terletak pada ayat 42 Kisah Rasul 2 dikatakan. Mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bersekutu, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Inilah kekuatan daripada gereja mula-mula. Walaupun mereka tercerai-berai dalam peristiwa penyaliban, tetapi Tuhan tetap berdaulat untuk mengumpulkan lagi murid-muridnya, untuk mengumpulkan gereja mula-mula, supaya hidup dalam persekutuan, hidup di dalam kebersamaan. Ayat yang ke-46. Kita bacakan bersama-sama. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari. Di mana saudara-saudara? Di dalam bait suci. Di dalam rumah Tuhan. Perkumpulan anak-anak Tuhan. Perkumpulan gereja Tuhan. Bukan di mall, saudara-saudara. Perkumpulan gereja Tuhan. Perkumpulan murid-murid Tuhan Yesus Hamasya. Ada titiknya, ada titik temu. Ada titik kumpulnya. Yaitu di bait Tuhan. Di tempat ibadah, saudara-saudara.
Memang ada tempat, banyak tempat perkumpulan, persekutuan, oke. Tetapi firman Tuhan tetap mencatat perkumpulan, pertemuan daripada gereja Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan dalam kuasa yang luar biasa seperti yang dialami oleh murid-murid itu ada di tempat di mana Tuhan berkenan. Ada tempat di mana Tuhan perintahkan. Tidak sembarang tempat, saudara-saudara. Kenapa Tuhan karuniakan saya dan saudara bisa memiliki, bisa membangun rumah Tuhan di tempat ini? Karena inilah maksud Tuhan, supaya inilah tempat saya dan saudara berkumpul. Inilah tempat saya dan saudara berbakti, memuji dan memuliakan nama Bapa kita di surga. Inilah tempat bagi saya dan saudara untuk membagi-bagi roti, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita kembali di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bangsa Israel dikeluarkan oleh Bapa Yahweh di tanah perbudakan, tanah Mesir. Tujuan utamanya supaya mereka dapat beribadah kepada Bapa Sorgawi. Dan di mana tempat mereka beribadah? Yaitu ada tabernakel yang Tuhan perintahkan. Jadi setiap bangsa Israel bergerak, maka itu gerakan daripada bangsa Israel, arah daripada bangsa Israel sesuai dengan petunjuk Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Dan pada saat mereka berjalan kemudian tiang awan atau tiang api menukik, maka disitulah mereka berhenti. Untuk apa mereka berhenti? Untuk beribadah. Jadi bangsa Israel tidak sembarangan mereka beribadah. Mereka menunggu apa yang Tuhan amanatkan melalui tiang awan dan tiang api. Pada saat tiang awan atau tiang api sudah berhenti satu titik, maka disitulah bangsa Israel beristirahat dan mereka mempersiapkan peribadatan kepada Bapa Yahweh. Jadi tujuan utama daripada bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan supaya mereka beribadah kepada Bapa Yahweh Elohim. Di dalam kehidupan saya dan saudara juga demikian. Kalau saya dan saudara sudah dibebaskan oleh Tuhan, kalau saya dan saudara sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, kalau saya dan saudara sudah disembuhkan oleh Tuhan, kalau saya dan saudara sudah mengalami keberkatan daripada Tuhan, itu tujuan utamanya supaya saya dan saudara mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena apabila kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan, itulah dikatakan ibadah yang sejati. Kalau Tuhan memberkati kehidupanmu, kalau Tuhan menganugerahkan kekuatan kesehatan di dalam kehidupan saya dan saudara, kalau Tuhan memberkati pekerjaanmu, itu tujuannya supaya semua yang Tuhan anugerahkan, semua keberhasilan, semua keberkatan, semua kekuatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, itu untuk saya dan saudara persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri. Orang yang menjauhkan diri dari perkumpulan orang benar, pertama, akan mengalami degradasi kekuatan. Secara tidak sadar mulai tergerus kekuatan di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Kalau kita
menjauhkan diri dari persekutuan. Sadar atau tidak sadar, pasti akan tergerus kekuatan imanmu. Kalau engkau meremehkan, meninggalkan persekutuan anak-anak Tuhan. Persekutuan anak-anak Tuhan itu sesuatu yang sangat penting. Dan iblis berusaha sedemikian rupa untuk mencerai-beraikan anak-anak Tuhan. Iblis berusaha untuk membubarkan persekutuan-persekutuan ibadah daripada anak-anak Tuhan dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara, saudara-saudara. Tanpa kita sadari, tanpa manusia sadari, iblis berstrategi untuk membuat manusia tidak tertarik lagi dengan persekutuan ibadah. Tidak tertarik lagi dengan persekutuan anak-anak Tuhan. Padahal di sanalah kekuatan saya dan saudara. Saya dan saudara tidak bisa kuat kalau kita hanya berjalan sendirian. Karena firman Tuhan katakan, pertemuan ibadah itu akan ada nasihat. Ada kekuatan daripada Tuhan. Tanpa saya dan saudara sadari kita datang dalam hadirat Tuhan, kita mengalami radiasi kekuatan Tuhan. Amin. Kita mengalami radiasi kekuatan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, karena firman Tuhan katakan di mana 2-3 orang berkumpul, 2 atau 3 orang berkumpul, maka di sanalah Tuhan hadir. Ini bukan perkataan yang hanya terlontar begitu saja. Ini janji Tuhan. Jadi saya dan saudara kalau terkumpul atas nama Tuhan, maka yang empunya nama itu hadir di tempat ini. Amin. Saya dan saudara sangat yakin sekali yang empunya nama hadir di tempat ini. Pribadi yang namanya kita permuliakan, pribadi yang namanya kita agungkan, ada di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Bukan di luar sana, tetapi di dalam ruang ibadah saat ini. Dan dialah pribadi yang empunya kuasa. Waktu Tuhan Yesus HaMasiah bersama murid-muridnya kemudian dihadang oleh orang yang sakit sudah menahun. Orang ini sangat mengharapkan kesembuhan. Kemudian dia berusaha sedemikian rupa sampai menyentuh jumbai jubah daripada Yesua. Dan apa yang terjadi kekasih-kekasih Tuhan? Yesua katakan ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Untuk apa kuasa keluar? Ternyata untuk menyembuhkan orang yang sakit. Jadi setiap kehadiran pribadi Yesus HaMasiah di dalam kehidupan saya dan saudara, itu ada radiasi kuasa Roh Kudus, ada kekuatan yang turun dari pribadi Yesus HaMasiah dan menjadi bagian saya dan saudara, sehingga yang lemah menjadi kuat, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Saya dan saudara terkumpul seperti saat ini, bukan hanya sekedar kita berjumpa dengan sesama kita, itu nomor kesekian.
Tetapi yang terutama bagi kehidupan kita, yaitu kita mengalami perjumpaan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan apabila kita mengalami perjumpaan dengan Bapa kita di surga, maka kita menerima aliran-aliran kuasa, tenaga, dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kepada jamaat Tuhan, yakinlah malam hari ini, saya dan saudara menerima kekuatan daripada Tuhan. Lebih baik jangan datang di tempat ibadah kalau kita tidak tahu apa yang kita terima di tempat ibadah. Tidak perlu datang karena kita mau datang untuk apa? Tetapi malam hari ini, firman Tuhan katakan, dalam persekutuan ibadah, saya dan saudara berjumpa dengan kekuatan daripada Tuhan. Saya dan saudara mengalami radiasi daripada kuasa Roh Kudus, sehingga dijamin kehidupan kita keluar dari tempat ini dari penuh ketakutan, penuh keraguan. Kita keluar penuh dengan kekuatan daripada Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Sehingga genaplah firman Tuhan katakan, tidak menjadi sia-sia kehadiran saya dan saudara. Tidak usah datang-datang di ibadah kalau tidak mengalami kuasa Tuhan. Buat apa saudara-saudara? Cuma bikin capek saja. Tetapi kalau kita merasakan kasih Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, datanglah terus dalam persekutuan ibadah. Karena pasti saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Barangkali ada yang berpikir, asli di rumah juga saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Oke. Karena itu memang juga Tuhan jamin. Tetapi kalau engkau juga melangkah ke rumah Tuhan, itu juga Tuhan jamin. Amin. Itu juga Tuhan perhitungkan. Itu juga Tuhan berkati. Karena saya dan saudara bukan melangkah ke tempat perkumpulan orang berdosa. Kita melangkah ke tempat perkumpulan orang benar. Kita melangkah ke tempat di mana kita berjumpa dengan kuasa Tuhan. Dan pasti saya dan saudara akan mengalami keberkatan melalui persekutuan ibadah seperti saat ini. Mari kita membaca di dalam 1 Timotius. Di dalam 1 Timotius pasal 4. Ayat yang ke-7. Kita akan bacakan bersama-sama. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kita bacakan 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayat yang 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat yang ke-9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan yang kita baca dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 itu kebenaran. Dan kita dikatakan terimalah dengan sepenuhnya. Tuhan katakan latihlah dirimu beribadah. Jauhi tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Tahayul itu berbicara keyakinan di luar kebenaran firman Tuhan.
Dongeng-dongeng nenek tua itu berbicara tentang cerita omong kosong, cerita fiksi. Kenapa hal beribadah dikaitkan dengan tahayul dan dongeng nenek tua? Ini artinya kalau orang tidak beribadah, dia lebih cenderung percaya kepada tahayul. Betul saudara-saudara? Kalau orang tidak ibadah, dia lebih percaya kepada tahayul. Kalau orang tidak ibadah, lebih percaya kepada cerita fiksi. Sebab itu untuk supaya saya dan saudara tidak digiring oleh tahayul, tidak digiring oleh cerita-cerita fiksi, cerita omong kosong, datanglah dalam persekutuan ibadah. Saya sangat yakin sekali, orang yang setia beribadah tidak mudah dia percaya kepada tahayul-tahayul. Amin. Dia tidak mudah percaya kepada tahayul-tahayul. Karena dia diisi terus pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan. Diisi terus dengan nasihat firman Tuhan. Maka dijamin dia akan mengalami perubahan sikap di dalam hidupnya. Tidak mudah percaya kepada tahayul-tahayul. Ayat yang ke-8 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan. Dengan adanya pandemi yang melanda dunia ini. Maka salah satu yang dianjurkan oleh bidang kesehatan yaitu latihan badani. Olahraga. Tetapi firman Tuhan katakan itu terbatas. Apalagi kalau sudah lansia kemudian olahraga tinju. Satu kali latihan KO saudara tanpa dipukul. Latihan badani terbatas gunanya. Bukan tidak berguna, terbatas. Bagaimana batasannya? Ya, latihan badani itu hanya pembentukan kekuatan secara fisik. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Berguna pada tingkat jasmani, berguna pada tingkat jiwani, dan berguna pada tingkat rohani kita. Kalau latihan secara jasmani, bisa saja fisik kita jadi kuat. Bisa saja otot kita jadi kuat. Tetapi apakah latihan jasmani itu memberikan kekuatan kepada rohani? Memberikan kekuatan kepada iman? Tentunya tidak. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya. Artinya hanya pada wilayah jasmani saja yang terbentuk. Dan untuk terbentuknya secara utuh kehidupan saya dan saudara dalam hal tubuh, jiwa dan roh kita, maka firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Tidak gampang saudara-saudara di masa-masa sekarang jemaat Tuhan berjuang sampai datang di gereja, itu tidak gampang. Itu perjuangan saudara-saudara. Perjuangannya tidak gampang. Karena di sisi lain sementara menghadapi ancaman, menghadapi penyakit menular. Tetapi hatimu, hati saya dan saudara berjuang untuk datang dalam persekutuan ibadah. Itu tidak gampang. Itu membutuhkan latihan. Amin saudara. Membutuhkan latihan. Artinya usaha untuk melakukan sesuatu yang bersifat menantang. Dan saya terlalu yakin kehidupan jemaat Tuhan yang sudah berani untuk datang dalam persekutuan ibadah. Itu adalah
perjuangan dan itulah latihan. Dan ke depan kalau sudah terlatih, maka kita tidak takut dan gentar dengan apapun. Karena kehidupan saya dan saudara sudah terlatih di hadapan Tuhan. Bukan saya dan saudara mau abaikan ini keadaan yang sementara terjadi. Tetapi Tuhan membawa saya dan saudara latih diri kita untuk tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Para atlet saja sekarang saudara-saudara, setelah berbulan-bulan diistirahatkan di rumah masing-masing, sekarang oleh para pelatihnya mulai dianjurkan supaya latihan setiap waktu, setiap hari di rumah. Supaya otot-otot mereka tetap lentur, otot-otot mereka tetap mengalami kekuatan, tidak jadi kaku. Karena kalau sudah berbulan-bulan seorang atlet tetap duduk saja di rumah, maka otot-ototnya akan menjadi kaku. Itu secara fisik saja sudah kelihatan. Tetapi puji Tuhan, bagi saya dan saudara memang dikatakan oleh firman Tuhan, latihlah diri kita untuk beribadah karena ibadah mengandung janji. Saya terlalu yakin firman Tuhan katakan dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Kamu harus beribadah kepada Bapa Yahweh Elohimmu. Maka dia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Salah satu metode untuk saya dan saudara tetap sehat, tetap kuat. Salah satu metode secara rohani beribadah kepada Tuhan. Memang saya dan saudara dinasehatkan, dianjurkan untuk melakukan protap yang berhubungan dengan kesehatan kita. Oke, puji Tuhan. Tetapi kita juga harus memperlengkapi kehidupan kita di bidang rohani kita. Dan metode untuk supaya saya dan saudara dijauhkan dari segala sakit penyakit. Firman Tuhan katakan kita harus beribadah kepada Bapa kita di surga. Jadi jemaat Tuhan, saya nasihatkan baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di luar sana, tetaplah beribadah kepada Bapa Yahweh dalam menghadapi keadaan yang tidak menentu sekarang, yang penuh dengan ancaman. Tetaplah beribadah karena ibadah mengandung janji baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Inilah janji Tuhan bagi saya dan saudara kekasih-kekasih Tuhan. Saya sangat yakin dengan janji Tuhan ini. Kalau orang beribadah kepada Bapa kita di surga, pasti Tuhan berkati roti, makanan, air, minuman. Walaupun memang kita sadari, kalau menurut kesehatan, menurut standar daripada zat yang bergizi dalam makanan, maka untuk supaya manusia ini jadi sehat harus makan makanan yang bergizi, yang dikatakan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi apakah setiap hari kita bisa memenuhi? Tentunya tidak, dengan keterbatasan kita. Tetapi kalau saya dan saudara beribadah kepada Bapa Yahweh, dijamin apa yang engkau makan, apa yang engkau minum dirubah oleh Tuhan menjadi zat-zat yang berkhasiat, menjadi seperti 4 sehat 5 sempurna yang membawa saya dan saudara mengalami kekuatan dan kesehatan. Inilah janji Tuhan kepada saya dan saudara. Jadi mari kita latih diri kita untuk maju terus dalam persekutuan ibadah, maju terus di dalam hadirat Tuhan, karena ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Tidak sia-sia segala jerih lelah kita. Tidak sia-sia usaha daripada jemaat Tuhan yang berjuang dari rumah masing-masing, yang melangkah dari tempat masing-masing sampai masuk di tempat ibadah kita ini dengan berbagai tantangan. Bapa Yahweh menjamin kehidupanmu. Bapa Yahweh memberkati kehidupan saya dan saudara. Karena kita, firman Tuhan katakan, ibadah mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Malam hari ini juga kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus HaMasyiah.
percaya dan yakinlah. Setelah kehidupan kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesua HaMasiah, kekuatan tubuh Yesua HaMasiah, kuasa darah Yesua HaMasiah menjadi bagian saya dan saudara. Kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Untuk kasih-Mu Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami telah menerima kuasa-Mu Tuhan. Kembali Tuhan, kami siap untuk menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesua HaMasiah. Layakkan kami semua Bapa. Kami memohon belas kasihan-Mu untuk melayakkan kami jemaat-Mu Tuhan, menerima dan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesua HaMasiah dalam perjamuan kudus ini. Terpuji-puji nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kelayakan yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita Bahan perjamuan kudus ini. Kami memohon pengudusan daripada-Mu, Kau selamat penyucian daripada-Mu Bapa. kini ku hidup Dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Terimalah dengan iman kepada Bapa kita di surga. kini ku hidup menyenangkan-Mu. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Terlalu
terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan Barakan bagiku hati kita di hadapan hadirat Tuhan. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kita angkat dengan tangan kanan kita tubuh Yesua Hamas. Terima kasih Bapa. Di tengah dunia yang penuh dengan kegoncangan, kembali kami mau menyatu dengan tubuh-Mu yang luar biasa. Tubuh kebangkitan, tubuh yang tidak dikalahkan oleh maut, tubuh yang penuh dengan bilur-bilur yang menyembuhkan. Kami percaya setelah kami bersekutu dengan tubuh-Mu yang kudus, segala sakit penyakit apapun sudah dikalahkan oleh bilur-bilur Yesua Hamas. Penyakit apapun yang diderita oleh umat-Mu sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesua Hamas. Kami siap menerimanya. Perhatikan firman Tuhan. Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Yesua Hamas. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami telah bersekutu dengan tubuh-Mu yang kudus. Dan kembali kami mau lagi bersekutu dengan darah perjanjian. Bangsa Israel diluputkan daripada kutuk yang menimpa tanah Mesir. Karena ada darah domba Paskah di ambang pintu mereka. Demikian juga kehidupan kami. Karena ada darah domba Paskah yang agung, itulah darah Tuhan Yesua Hamasya yang kami terima saat ini. Terima kasih Bapa. Oleh darah Yesua Hamasya kami dipagari dan dilindungi, dibentengi. Oleh darah Yesua Hamasya kami ditebus dari cara hidup kami yang sia-sia. Kami sambut dengan ucapan syukur. Perhatikan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesua Hamasya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa.
kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan yang sangat sempurna. Terpuji-puji nama-Mu. Kami siap untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu Haleluya. yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan selidiki aku. Haleluya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan aku lihat. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan aku lihat. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Katakan setia. aku lihat. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Sambil kita angkat tangan, setia. katakan aku lihat. Aku lihat kebaikan Saat ini kita mengalami kebaikan yang daripada tak Tuhan. pernah habis di Malam dalam hari
terimalah kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Sampai akhir Dan berjuanglah sampai langkah terakhir. dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat. Angkat tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Yang tak pernah habis di dalam hidup. Haleluya. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. haleluya, haleluya, Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. Bahwasanya kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Kasih setiamu tiada pernah berkesudahan. Haleluya. Terpuji namamu. Tetaplah kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Puji-puji Haleluya. 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 Perhatikan firman Tuhan. Berbahagialah kamu yang sudah duduk dalam persekutuan ibadah. Kamu telah menerima anugerah. Kamu telah menerima kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Kamu telah menerima kuasa. Karena ibadah mengandung janji, baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Tidaklah menjadi sia-sia kehadiranmu di dalam persekutuan ibadah. Engkau telah menerima perkara yang dari tempat yang maha tinggi. Dan percayalah, engkau tampil sebagai pemenang. Hidupmu bukanlah dikalahkan oleh tantangan. Hidupmu bukan digagalkan oleh pergumulan-pergumulan yang engkau hadapi. Tetapi hidupmu adalah hidup yang penuh kemenangan. Berbahagialah kamu. Demikian firman Tuhan. Syukur bagimu. Penyertaanmu sempurna
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah. Persilakan kita berdiri. Ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan yang sempurna, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat tangan di hadapan hadirat. Bapa, inilah anak-anak-Mu. Tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Karena kami sadar, kami tidak mampu menghadapi kekuatan dunia ini. Kami hanya berharap kepada tangan-Mu yang menolong kehidupan kami. Ulurkanlah tangan-Mu kepada tangan-tangan yang terangkat saat ini. Kami membutuhkan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami membutuhkan pengurapan daripada-Mu. Kami membutuhkan jamahan-Mu Tuhan yang luar biasa, mencamah setiap kehidupan kami. Sehingga tantangan apapun, panah api si jahat apapun, kekuatan sakit penyakit apapun, sudah dilalukan, sudah dikalahkan, sudah dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Hamasi. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah urapan dari tempat yang mati. Mengalirlah kekuatan dari tempat yang mati. Mengalirlah tenaga dan kuasa dari tempat yang mati tinggi. Sudah menjadi bagian kami. Sudah menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Terima kasih Tuhan. Kami adalah bilangan orang-orang yang diberkati saat ini. Sesuai dengan janji firman-Mu. Kami telah menerima kekuatan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Haleluya. Kita angkat pujian yang girang-girang. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya
Dia